Dereng salah kata kedua. Dan ini suami ngeten menyesuaikan. Kalau apa namanya ininya lebih kedengaran, biasanya orang itu tadi ada bait syair Allah Allah bulan Rino. Ini yang paling berkesan bagi saya. Kita ini harus hablum minallah, hubungan kita kepada Allah jangan sampai LDR. Pak, halo, jangan sampai LDR kepada Allah. Apa meneh mbok ghosting? Ampun nggih. Curcol niki. Alhamdulillah. Kita hubungan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba kepada Allah itu harus mesra. Maka bahasa di situ adalah rangkulan, rinolan, wangi. Kita mesra kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mengetahui kita. Tidak ada yang memahami kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kita sendiri Allah lebih tahu. Jadi sing pasrah. Kali Gusti Allah niku alhamdulillah ya Allah. Kula yakin kondisi kula sekarang ini adalah keputusanmu ya Allah atas takdirmu. Maka jalankanlah saya ini, mudahkanlah saya untuk berjalan di atas takdirmu dengan ridha. Amin Allahumma. Kita hubungan sama Allah jangan sampai renggang. Walaupun kita dalam keadaan memiliki masalah, ini kata mensensikan keliru. Ibu-ibu terutama kalau sedang mendapatkan masalah, ya Allah, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan sedekah, sudah hadir di majelis, sudah sholawat, saya baca tadi dikatakan 300, saya baca 30.000 misalnya. Wis ora nyambut gawe sholawatan terus, tapi kenapa ya Allah? Mulai, kenapa engkau tega menjadikan saya mengalami daripada musibah yang sangat luar buat ini? Ya, mulai. Kenapa mindsetnya seperti itu? Ya, jangan samakan kayak hubungan kita sama manusia transaksional. Boten Allah, Gusti Allah itu boten butuh daripada sedekah kita. Contoh, ini kita kan sudah mendekati Idul Adha, kurban. Jangan dengar ceritanya Nabi Ibrahim bagaimana disuruh, diperintah oleh Allah melalui apa? Melalui apa? Melalui mimpi loh, ini mimpi. Diutus untuk menyembelih Nabi Ismail. Kita jangan lupa Nabi Ismail. POV kita, sudut pandang kita dari Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ismail yang diperintahkan untuk menyembelih? Karena yang memiliki kedudukan tinggi di dalam hati Nabi Ibrahim, yang paling memenuhi cinta di dalam hati Nabi Ibrahim, yang paling disukai oleh Nabi Ibrahim di dunia ini adalah anaknya yang dibangga-banggakan beliau, yang didamba-dambakan sudah sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun mungkin, mendambakan seorang anak yang diberi oleh Allah, bukan cuma anak biasa, luar biasa nurut, luar biasa ganteng Nabi Ibrahim, dan diperintah pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak. Ini yang bisa kita lihat dari sudut pandang Nabi Ibrahim adalah bagaimana Allah menguji, bukan Allah sadis, hasya wa kalla, enggak, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ketika Nabi Ibrahim waktu berjalan menggandeng anaknya yang ketemu sama setan di patah ini, belum tahu seperti jenengan ini, tahu nanti
ganti domba, belum tahu, yakinnya waktu gandeng itu gimana disembelih, gitu. Jadi benar-benar mengorbankan segala sesuatu yang paling dia cintai karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ubudiyah, menghamba kepada Allah. Kalau kita jangan sampai ya di Solo niku kata kang dadi hambane harta dunia, rela melakukan apapun untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, bahkan sampai keluarganya dikorbankan untuk mendapatkan kedudukan. Kalau ini semuanya dikorbankan karena Allah Subhanahu, digandeng untuk diapakan? Disembelih. Artinya yang disembelih Nabi Ibrahim bukanlah anaknya, tapi perasaan di dalam hatinya. Bunuhlah diri kita. Nah, maksudnya bunuh ego kita. Nah, itu yang tepat, yang tadi dilarang. Bunuhlah ego kita. Saya ingin itu, ingin ini, ingin banyak sekali. Doraemon. Itu kita bunuh. Jadi setiap hari kita bunuh. Ganti kalimat apa yang harus saya lakukan hari ini dengan apa yang Allah inginkan saya lakukan hari ini, saat ini, dalam kondisi saat ini, dalam masalah saya saat ini, dalam kebahagiaan saya saat ini. Nah, itulah. Berarti jenengan sudah berhasil membunuh ego saya. Apa yang buatan ini? Ngomongnya gampil gitu. Ya gampil, memang paling enak ini sing ngomong ini, dulu. Ya, tapi kita tetap yang penting tadi itu tahu diri. Kita tahu diri. Ini susah ya Allah. Saya yakin saya tidak mungkin mampu untuk membunuh ego saya sendiri. Maka bantulah. Nah, itulah kita memohon semacam itu sama Allah itu. Uduran mulan rinolan. Kalau kita merangkul itu, apakah bisa kita LDR merangkul? Paling nganggo stiker sending virtual hub. Paham betul ini? Oh, paham ya, internasional loh. Solo betul paham. Sending virtual hub, mengirim pelukan virtual lewat stiker. Gak bisa kita meluk kalau jauh. Kalau Gusti Allah kudu rangkulan. Artinya apa? Kita Allah memang maha dekat. Tidak ada yang bisa menjauh dari kedekatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati kita dekat nggak sama Allah? Kalau kita mendapatkan apapun, masalah, kebahagiaan, apapun yang terlintas di dalam hati kita, apa yang pertama kali terpikir? Kalau kita terpikir Mbak Nuris, berarti kita tidak karo Mbak Nuris. Kalau kepikiran koncone, kepikiran sing liyane, kita dekat sama yang lain. Tapi kalau kita berpikir langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, kita melakukan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan membuat kita bahagia. Jangan pengen bahagia, betul? Semua manusia pengen bahagia. Yang membuat kita susah bahagia itu apa? Ekspektasi. Aku nek duwe mobil kuwi aku bahagia misalnya. Aku nek duwe bojo kaya yek bakar niku kula bahagia. Coba tanya istrinya, bahagia enggak? Belum tentu. Sama, manusia itu yang bikin dia tidak bahagia adalah semuanya punya kesempatan yang sama walaupun porsinya beda-beda. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau bahagia, bahagialah sekarang, jangan nunggu nanti. Qul bifadlillah wa birahmati wa bidzalika fal yafrahu, bahagialah kamu, gak usah mikir sing aneh-aneh, sing angel-angel. Orang hidup di bawah jembatan ya iso bahagia. Bahagia. Lesehan alhamdulillah. Sakit bahagia, ya sehat bahagia seluruhnya. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang.
di sini senang, di sana senang, di hatiku senang. Ya harusnya seperti itu, di mana-mana hatiku senang karena di mana-mana Allah ma'i, Allahu nadiri, Allahu syafi'i, Allah lah yang bersamaku, Allah yang memandangku, Allah yang akan menolongku. Maka kita patut bahagia dan gembira. Maka kita berbahagia. Tadi sampai jam berapa? Jam 1, setengah 1. Tidak bisa ditambah. Saya ada jadwal sama di sini, jalan-jalan. Ya, sesi 2. Oh iya, masih ada sesi 2, ketiga, keempat ini insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mumpung kita hadir di sini, marah kita kurang ngomongnya agak belibet. Mumpung beliau di sini, maka kita berbahagia dengan mendengar nama-nama kekasih kita, dengan mendengar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan mendengar daripada suara-suara merdu, bukan suara saya. Ya, kurang lebih lah. Insyaallah semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu
lagu ini? Selawat badaki. Selawat badaki. Apa?